Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasir Pengarayan. Kabupaten ini dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk, yang artinya menjalankan kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam. Disinilah tempat saya belajar, dan disinilah tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurmila Sari dari SD Negeri 018 Rambah. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses terencana sebagai bentuk investasi di masa depan. Dalam rangka meningkatkan pendidikan suatu bangsa, guru dan siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai suatu keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dalam suatu proses pembelajaran antara guru dan siswa harus terjalin komunikasi yang baik. Seperti halnya dalam metode pembelajaran yang digunakan, hendaknya dapat membangkitkan semangat dan minat siswa dalam belajar. Bakat dan kemampuan peserta didik di SD Negeri 018 Rambah dalam memahami suatu pembelajaran tentunya beragam. Maka di sini saya terpacu untuk melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan para murid. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Maka di sini saya akan membuat video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap awal pembelajaran, guru dan siswa sama-sama melakukan doa sebelum belajar. Setelah itu, siswa diajak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional agar siswa selalu mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita, Indonesia. Selanjutnya, saya melanjutkan absen siswa, yaitu dengan menyatakan perasaan mereka masing-masing di papan tulis. Sesuai dengan gambar yang disediakan, apakah mereka sedang happy, sad, atau angry. Absen tersebut disesuaikan dengan materi kali ini, yaitu tentang feeling. Setelah itu, guru melaksanakan proses awal pembelajaran seperti cek kesiapan siswa saat belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya melaksanakan inti pembelajaran. Sebelum melaksanakan inti pembelajaran, siswa terlebih dahulu sudah melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi feeling yang akan dipelajari. Nah, kategori tingkat pemahaman ini dibagi menjadi 3. 1. Paham utuh, 2. Paham sebagian, dan 3. Belum paham. Hasil ini dijadikan dasar dalam pembuatan kelompok sehingga tercipta pembelajaran diferensiasi proses. Nah, selanjutnya saya menyediakan video pembelajaran dari YouTube melalui Quizizz. Nah, karena ternyata teman-teman di Quizizz ini menyediakan langsung kuis berisi soal-soal untuk setiap video YouTube yang kita tonton. Selain video tersebut, saya juga memberikan slide pembelajaran dari Canva. Canva adalah salah satu platform yang sangat memudahkan untuk guru dalam proses pembelajaran agar lebih menarik dan kreatif. Nah, setelah menjelaskan beberapa slide tersebut, selanjutnya siswa diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, yaitu dengan melakukan games di platform Wordwall. Nah, di sini siswa secara bergantian menjawab soal yang tersedia. Dengan memanfaatkan teknologi seperti hal tersebut, siswa menjadi lebih aktif dan semangat dalam aktivitas pembelajaran. Games ini berperan aktif untuk siswa agar terjun secara langsung dalam proses pembelajaran. Donnie feels, look, happy, hungry, thirsty, or sad? Okay, good job. Next. Setelah melakukan games tersebut, siswa diberikan LKPD untuk setiap kelompok, sesuai dengan 3 tingkatan pemahaman pada proses belajar. Guru memberikan tugas yang beragam untuk setiap kelompok. Nah, dalam tugas tersebut, guru menyediakan pilihan bahan untuk masing-masing kelompok. Kemudian, siswa akan saling berdiskusi untuk menghasilkan produk sesuai dengan pilihan mereka.
Nah, proses ini adalah termasuk proses pembelajaran diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi produk ini adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap suatu materi. Nah, dengan cara yang unik dan sesuai dengan minat serta kemampuan masing-masing. Sederhananya, guru memberikan berbagai pilihan kepada siswa untuk menghasilkan produk akhir yang berbeda-beda, namun tetap berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sama. Nah, pada proses ini, kelompok yang paham utuh menghasilkan produk percakapan tentang feeling. Untuk kelompok yang paham sebagian, mereka menghasilkan card atau kartu. Dari bahan yang diberikan, mereka memiliki ide untuk menjadikan bahan tersebut menjadi suatu kartu untuk mereka mainkan. Dengan bermain kartu atau flashcard bersama teman seperti berikut akan menambah daya ingat mereka serta mempermudahkan pemahaman mereka terhadap kosakata. Nah, untuk kelompok selanjutnya, saya memberikan mereka bahan yaitu suatu wajah yang kosong, tanpa ekspresi ataupun mimik dari wajah tersebut. Dari gambar tersebut, mereka berhasil membuat suatu ekspresi dari setiap gambar berdasarkan kata-kata di bawahnya. Nah, selanjutnya dalam pemanfaatan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, selanjutnya saya memberikan para siswa saya kuis dari platform Quizizz. Nah, di sini saya menggunakan paper mode ataupun mode kertas karena untuk anak sekolah dasar dilarang membawa gawai ke sekolah. Nah, dengan mode kertas di Quizizz ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, guru juga dapat dengan mudah mengumpulkan lembar jawaban siswa dan segera melakukan penilaian. Nah, di sini juga guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Nah, setelah kuis tersebut berlangsung, kemudian siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana perasaan mereka, kemudian pelajaran apa saja yang mereka dapatkan, serta bagian part mana yang mereka sukai untuk hari ini. Nah, di sini saya juga memanfaatkan Canva sebagai media untuk mencari referensi untuk pembelajaran. Nah, dengan refleksi seperti ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, melalui refleksi, siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang logis. Nah, berikut adalah suatu refleksi dengan mode tulisan. Selain refleksi secara tulisan berikut, saya juga bertanya kepada mereka mengenai perasaannya ketika belajar hari ini. Dengan kegiatan praktik baik ini, semoga dapat menginspirasi guru hebat lainnya dalam membuat pembelajaran yang bermakna pada murid, serta dapat memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran.